Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Ahilman, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Masih soal mengelola hati. Kalau menghadapi fitnah, ini juga mirip-mirip lah ya dengan bagaimana kalau kita tuh disakiti sama orang lain gitu. Ada mungkin kita difitnah oleh orang di lingkungan terdekat. Mungkin keluarga, mungkin tetangga. Nah itu kan rasanya emang itu ya, jauh lebih menyakitkan kadang-kadang. Karena yang melakukan kezaliman itu mungkin orang terdekat gitu. Nah kadang-kadang gimana ya untuk menyikapi hal ini? Karena fitnah itu kan level ketersakitannya itu kan luar biasa ya, ya gitu. Silakan. Ya. Ada perkataan yang sangat bagus ya. Dalam ilmu tasawuf kita pernah belajar ini. Jadi jika ada orang yang menyakitimu atau memfitnahmu, menzolimimu, jika yang dia katakan itu benar, maka maafkan aku. Ya Allah, maafkan aku ya. Oh iya. Tapi jika yang dia katakan itu salah, tolong maafkan dia. Wow. Ya. Levelnya kan udah beda ya. Beda. Nah, maka belajar dari situ ketika kita difitnah, yang pertama ya udah ridho dulu, terima dulu bahwa ini kita difitnah nih. Oke. Sekarang yang kedua, komunikasikan. Jika benar, ya berarti itu teguran bagi kita. Ya tapi jika salah, ya namanya fitnah pasti salah kan. Maka tanyakan kepada orang tersebut, ada masalah apa sih? Sehingga membuat engkau memfitnah aku seperti ini. Nah, jika ada punya kesempatan, klarifikasi. Jika dibutuhkan klarifikasi. Jika tidak ya nggak perlu jika repot-repot. Tidak usah menjelaskan tentangmu kepada orang lain. Okay. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Nah, ada seseorang yang kemudian terpancing untuk klarifikasi, padahal memang tidak dibutuhkan klarifikasi. Karena sesuatu itu akan lenyap dengan sendirinya tanpa engkau harus mengungkapkannya. Kadang-kadang kalau udah klarifikasi itu digorengnya makin gitu loh. Jadi, iya kan? yang penting urusan kita kan sama dia. Okay. Tapi ingat ya, dosa orang yang memfitnah itu besar sekali. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bahkan mohon maaf. Dalam sebuah keterangan disebutkan orang yang memfitnah itu lebih parah daripada dosa berzina. Kenapa? Karena fitnah itu, kita udah minta maaf sama orang yang kita fitnah. Tapi jika beritanya sudah mengguli dan menggilir kepada yang lain, bagaimana kita bisa membendungnya? Kita udah minta maaf sama orang itu, tapi kan berita ini masih terus menyebar. Nah, ini yang akan terus menjadi sesuatu yang dosa bagi dia. Maka orang yang memfitnah hati-hati. Karena dia tidak bisa membendung berita itu kepada yang lain. Hati-hati, betul. Betul. Nah, maka sekarang gimana pertanyaannya? Iya, orang udah maafin kamu yang fitnah. Tapi bagaimana kamu bisa membendung cerita-cerita yang menyebar kepada orang lain? Maka ada istilah begini. Kalau kamu diizinkan mengetahui aib orang, tutup. Jika kamu ceritakan ke orang lain, jika benar jadi gibah, jika salah jadi fitnah. Jadi dua-duanya gak ada yang baik gitu loh. Dan Islam mengajarkan kita untuk menutup aib saudara kita. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah akan tutup aib-aibnya. Sebaliknya, barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan buka aibnya di hari kiamat. Jadi artinya ya kita harus belajar untuk tidak mudah memfitnah orang, apalagi mengetahui aib orang itu. Maka satu tadi, ridho kan terima, kita maafin jika itu memang terjadi pada kita. Dua, komunikasikan, cek and recheck, tabayun. Ada masalah apa sih sehingga membuat engkau memfitnah saya? Nah, kalau udah juga Ustadz, tapi ini makin terus berkeliaran gitu. Ya udah, cukup doa menjadi kekuatan kita. Oke, misalnya nih kita berurusan sama orang yang kita udah tahu wataknya kayak gimana. Emang bakal susah nih ngomong nih sama orang ini. Mau kita akan bela diri juga susah. Terus kita memilih untuk ya udah diemin aja. Nggak masalah juga sih ya. Tapi kita punya harga diri. Oke. Dalam Islam menjaga diri itu wajib. Ya, hibdun nafs menjaga diri, hibdul akal menjaga pikiran, hibdun nasl menjaga keturunan, hibdul mal menjaga harta, hibdul din menjaga agama. Kalau sekiranya fitnah dia itu akan merusak yang 5 tadi, akan merusak agama kita, akan merusak harta kita, akan merusak jiwa kita, akan merusak keturunan kita, akan merusak akal kita, maka kita berhak menjaganya. Dan alhamdulillah kita punya ranah hukum yang ini bisa jadi satu solusi bagi kita. Kalau orang ini tetap aja fitnahin kita, kok kita udah nggak begitu, udah ngejelasin, udah tabayun, tapi masih aja, maka biarkan pihak ketiga menyelesaikannya. Oke, selesai. Ahilman, ini berkaitan juga masih soal mungkin nyerempet-nyerempet fitnah ya. Kita kan
kemarin ada berita viral bagaimana seorang tetangga itu memperlakukan tetangganya ya kurang baik. Sampai akhirnya harus berurusan ke ranah hukum. Sudah mendapatkan hukuman juga, akhirnya kembali lagi ke rumahnya, tapi juga sikapnya nggak berubah. Masih tetap menjengkelkan gitu ya. Masih tetap juga merugikan tetangganya. Tetangganya ini yang kemudian pernah didolimi ini sedang membangun rumah, tapi kerjaannya malah menghalangi jalan itu gitu. Padahal itu jalan akses satu-satunya. Gimana ya kita menghadapi tetangga yang semacam ini ya? Udah dibiarin aja tapi kok iya gitu ya, ngeselinnya nggak selesai-selesai. Saya mungkin harus melihat dari dua sudut pandang. Satu, apakah iya tetangga itu berbuat sedemikian rupa kalau tidak ada alasan yang sangat kuat? Boleh jadi ada sesuatu yang membuat dia itu harus berbuat seperti itu. Wallahu a'lam. Iya, ini berhusnuzon ya. Apa yang terjadi? Nah yang kedua, jika memang wataknya seperti itu ya sudah, barangkali kita harus meninggalkan tempat itu. Ya. Iya dong. Kalau misalnya kita punya kemampuan untuk itu ya, ya udahlah ya. Ya malah kalau bisa, ya udah selesaikan aja, kita jual rumah yang ada, kita pindah ke tempat yang lain. Karena membeli rumah bukan hanya membeli bangunannya, tapi juga membeli lingkungannya, membeli tetangganya. Iya, Dan pentingnya kita punya tetangga itu yang baik, benar. Maka wajar kalau Nabi menyampaikan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka falyukrim jarohu, maka muliakanlah tetangganya. Artinya mohon maaf, kalau kita bertetangga dan kita tidak bisa memuliakan tetangga kita, berarti dipertanyakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, tetangga. Ini kan menunjukkan bahwa pesan Nabi kepada kita orang beriman untuk menghormati tetangga, menjaga hak tetangga, menghargai tetangga. Jangan sampai keegoisan dalam hati kita. Jadi merusak amal kita, mengurangi iman kita kepada Allah, karena kita tidak mampu menjaga harga diri tetangga kita. Ya kalau nggak bisa bantu jangan ganggu lah. Iya, kalau nggak bisa bantu jangan ganggu. Ini mah bantu enggak. Ganggu iya, kan keterlaluan. Iya. Ada persoalan ini kalau begitu. Iya, berarti ada yang salah ya di tetangga kita ini. Kalau memang ada kemampuan ya udahlah. Ya udahlah. Daripada kita bersikeras, kan tetangga kok gitu sih. Jadi ingat judul apa gitu ya. Ahilman, pertanyaan terakhir ini kebetulan masuk juga ke kita ya. Suami malas bekerja dan malas beribadah. Wah ini udah double kill ya, ini malas bekerja, malas beribadah juga nih Ahilman. Apa yang harus dilakukan? Apakah tindakan suami seperti itu tuh juga akan berpengaruh, jelas berpengaruh pada kehidupan rumah tangga ya. Pasti. Tapi maksudnya bagaimana juga terkait juga masa depan anak ini kan juga sangat berkorelasi ya. Sebelum kita bicara masa depan, itu menunjukkan bahwa zalim. Zalim kalau ada suami tidak mau ibadah, tidak mau bekerja, zalim. Zalim terhadap dirinya, zalim terhadap keluarganya, bahkan mohon maaf, dia pun berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bekerja itu kan kewajiban. Diperintahkan kita bekerja. Artinya mungkin kalau bekerja kita seringkali menganggapnya konteksnya bekerja sama orang ya. Dalam konteks yang saya maksud beraktivitas. Ada kegiatan yang kita lakukan untuk bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Kemuliaan seorang laki-laki, kemuliaan seorang suami, kemuliaan seorang ayah, itu ada pada saat dia serius dan sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarganya. Dan ini perintah dari Allah kok. Perintah dari Allah. Maka jangan kemudian kita merasa bahwa Ustaz udah takdirnya segini, rezeki saya segini. Ya memang Allah tidak akan bertanya berapa banyak yang kamu dapatkan. Tapi Allah akan bertanya, bagaimana engkau mensyukuri nikmat sehat yang aku berikan kepada dirimu? Bekerja atau tidak? Maka perintah dalam Quran kan jelas ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini luas. Maka berjalanlah di muka bumi ini. Artinya berikhtiarlah, berusahalah, bekerjalah. Terus apa? Wa kulu min rizqih, dan makanlah, ambillah sebagian rezeki yang Allah berikan kepada dirimu. Maka mohon maaf, jika kita malas ibadah, malas kerja berarti zalim. Semoga Allah melindungi kita dari kezaliman seperti ini. Jadi udah, kalau kita udah zalim, udah pasti rentetannya ke belakang bermasalah. Berdampak. Dan itu secara psikologis nggak sehat, secara spiritual nggak sehat, secara intelektual nggak sehat, apalagi ekonomi. Secara finansial juga ya? tidak sehat. Jadi betul. Ya seorang suami, seorang ayah itu tulang punggung, bukan tulang lunak ya. Jadi memang harus dia menunjukkan tulang punggungnya untuk bisa menjadi
penerima beban dari segala yang ada dalam dirinya. Jadi memilih suami itu penting ya. Harus Penting. dilihat-lihat dulu ya. Dan Ayah. makanya izin ya. Ya kita harus saling lah menguatkan. Betul. Jadi istri juga harus memotivasi Iya. suaminya. Ayo ayah bekerja. Artinya ketika dia mendapatkan sesuatu juga jangan dikecilkan. Iya, iya. Jangan Allah segini doang penghasilannya. Jangan. Berterima kasih. Saling. Dibanggakan. Itu insya Allah. Masya Allah. Sebuah penutup yang powerful. Masya Allah. Terima kasih Ahilman atas ilmunya, memberikan pencerahan bagi kita semua. Semoga bisa memberikan manfaat juga bagi para pemirsa yang sudah menyaksikan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.